Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Baik Bapak Ibu, di sini kita akan membahas tentang budaya positif. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa budaya positif pastinya telah kita terapkan di sekolah kita masing-masing ya Bapak Ibu. Namun tentunya penerapannya pasti berbeda di antara sekolah satu dengan sekolah lainnya. Nah, di sini kita bahas dahulu apa latar belakang dari budaya positif itu sendiri. Kita ketahui bersama bahwa budaya positif adalah keyakinan dan nilai yang disepakati yang menjadi kebiasaan bersama yang akan dilakukan dalam waktu yang lama. Nah, jadi budaya positif ini dapat diterapkan dalam pembuatan keyakinan kelas agar siswa merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Kemudian guru selama ini belum menerapkan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Nah, jadi kita akan ketahui bersama nanti apa itu segitiga restitusi dan kapan diperlukan. Nah, selama ini kita lihat bahwa guru itu masih seringkali menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, dan posisi teman. Nah, itu yang melatar belakangi dari masalah yang akan saya sampaikan pada saat ini. Nah, agar terjadi perubahan positif, maka perlu adanya kolaborasi antar warga sekolah ya. Jadi kalau kita lihat dari dua kata ini Bapak Ibu, budaya dan ada kata positif. Nah, tentunya Bapak Ibu sudah terbayang di benak masing-masing bagaimana Bapak Ibu menjalankan budaya positif di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Pastinya Bapak Ibu menerapkannya dengan cara masing-masing juga ya. Mungkin ada yang memberikan hadiah atau memberikan hukuman kepada siswanya. Kemudian ada yang sebelum memulai pembelajaran membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Kemudian ada lagi yang menyelesaikan masalah dengan cara memanggil siswa, kemudian mungkin menghukum siswa atau membuat siswa itu merasa bersalah, dan masih banyak lagi mungkin yang Bapak Ibu terapkan di sekolah selama ini. Nah, jadi sekarang yang akan kita bahas adalah bagaimana peran 7 poin yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ya Bapak Ibu. Nah, saya yakin nih Bapak Ibu semua di sini sudah mengenal dan cukup familiar dengan ke-7 poin ini ya. Masing-masing nanti akan kita bahas apa dan bagaimana penerapannya di sekolah atau di kelas kita ya Bapak Ibu. Nah, poin yang pertama adalah disiplin positif. Nah, tadi kita sudah sempat menyinggung tentang apa itu disiplin positif ya. Kemudian yang kedua ada
yang namanya motivasi perilaku manusia. Nah, apa dan bagaimana ini manusia memiliki motivasi ya. Jadi motivasi perilaku manusia itu seperti apa? Nah, nanti akan kita bahas ya Bapak Ibu. Yang ketiga, nah ini yang paling sering nih mungkin Bapak Ibu terapkan di sekolah ya. Hukuman, penghargaan, dan ada restitusi. Nah, sebetulnya apa sih hubungan ketiganya ini? Nah, nanti kita akan bahas ya Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu selama ini yang memberikan hukuman kepada anak itu sudah benar tindakan atau langkah-langkah Bapak Ibu, atau barangkali kurang tepat dalam menyelesaikan masalah terhadap murid. Nah, kemudian di sini ada kata penghargaan. Wow, ini pasti nih saya yakin Bapak Ibu semua di sini pasti sudah pernah memberikan setidaknya reward atau hadiah kepada muridnya atau penghargaan ya, kita sebut dengan penghargaan. Nah, hal ini mungkin Bapak Ibu memiliki niat atau motivasi agar murid Bapak Ibu semakin semangat untuk melakukan suatu hal yang Bapak Ibu kehendaki. Nah, apakah ini dianjurkan ya di dalam menyelesaikan suatu masalah terhadap murid, atau apakah ini dianjurkan dalam menjalankan pembelajaran di kelas ya. Nah, nanti kita akan simak ya Bapak Ibu. Nah, apakah keyakinan yang atau mindset yang selama ini Bapak Ibu Bapak Ibu pikirkan di kepalanya bahwa penghargaan nih, wow, namanya penghargaan pasti siswa akan merasa lebih termotivasi ya untuk belajar misalnya, atau untuk melakukan suatu hal misalnya, atau sholat atau ibadah lainnya. Nah, jadi ketika kita janjikan penghargaan, di situ siswa kita akan merasa mungkin lebih lebih bersemangat atau lebih antusias untuk melakukan hal itu. Nah, apakah di sini diperbolehkan? Nah, nanti kita akan bahas bersama. Nah, kemudian yang keempat, nah ini pasti nih semua sudah menerapkan, saya yakin, keyakinan kelas. Nah, di sini saya yakin Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu yang guru kelas ya, pasti sudah menerapkan minimal membuat dari awal keyakinan kelas bersama muridnya Bapak Ibu. Nah, apa gunanya keyakinan kelas? Nah, pastinya saya yakin Bapak Ibu semua sudah tahu apa tujuan dibuatnya keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu pastinya membuat murid merasa nyaman, merasa lebih bersemangat untuk belajar ya. Nah, kemudian yang kelima, di sini kita akan bahas nanti tentang kebutuhan dasar manusia ya. Nah, jadi manusia itu ternyata memiliki kebutuhan dasar ya. Nah, jadi 5 kebutuhan dasar manusia. Apa dan seperti apa kebutuhan dasar manusia yang akan kita bahas nanti. Kita akan lihat ya Bapak Ibu, kebutuhan dasar apa saja yang ada pada diri manusia. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Nah, apa sih yang dimaksud dengan posisi kontrol guru? Nah, di sini kita akan bahas bersama. Ternyata guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Nah, yang pertama ada, mungkin tadi sempat disinggung di latar belakang ya, bahwa posisi kontrol guru itu yang pertama tadi ada sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai sebagai manajer ya, kemudian sebagai pemantau dan lain-lain. Nah, nanti kita akan bahas bersama ya Bapak Ibu. Kemudian, nah ini nih mungkin istilah ini masih familiar ya, masih agak asing ya, belum familiar di telinga kita, segitiga restitusi. Nah, apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Nah, nanti kita akan bahas bersama apa dan hal seperti apa yang mendorong kita harus menerapkan segitiga restitusi khususnya di kelas kita. Jadi penting nggak segitiga restitusi ini diterapkan? Nah, apa saja hal yang mendasarinya, atau apa saja yang langkah-langkah yang perlu kita terapkan dalam
menerapkan segitiga restitusi ini. Pastinya Bapak Ibu semua penasaran kan mungkin bagaimana menerapkan segitiga restitusi ini di kelas atau di sekolah kita ya Bapak Ibu. Jadi tujuh topik ini atau 7 poin ini nanti akan kita bahas bersama di pertemuan ini ya Bapak Ibu. Jadi saya harap Bapak Ibu bisa stay sampai akhir. Nanti saya akan coba sharing dan membahas tentang ketujuh poin ini ya. Mudah-mudahan saya harapkan setelah kita bahas nanti jadi ada umpan balik dari Bapak Ibu atau yang mau bertanya atau kurang jelas, nanti bisa kita saling sharing ya, saling berdiskusi agar nanti kita bisa lebih memahami lagi apa pelajaran dari topik yang sedang kita bahas pada saat ini ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan 7 topik yang akan kita bahas pada kali ini adalah disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi ya. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan lanjutkan materi yang selanjutnya. Di sini ada namanya perubahan paradigma. Nah, kalau kita dengar kata paradigma ini pasti sudah familiar semuanya ya Bapak Ibu. Paradigma ya. Jadi di sini kita akan coba berilustrasi. Nah, di sini anggaplah sekarang di tangan Bapak Ibu menggenggam sesuatu. Bisa itu berupa secari kertas kecil atau benda-benda lain yang bisa Bapak Ibu genggam, mengizinkan dirinya dikontrol. Nah, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Nah, teori kontrol ini menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif atau bujukan itu adalah bentuk kontrol. Nah, jadi segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Nah, dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha ya. Nah, di sini kemudian ada lagi ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Nah, jadi ternyata kita yang selama ini membuat murid merasa bersalah itu artinya kita menanamkan stigma negatif kepada anak. Jadi itu tidak dianjurkan ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan kembali ya Bapak Ibu. Di sini kita akan membahas tentang hukuman atau konsekuensi. Nah, ada kata hukuman dan ada kata konsekuensi. Apakah dua kata ini berbeda atau sama ya Bapak Ibu? Kita akan bahas bersama. Yang pertama kita lihat dari tindakan guru terhadap murid. Nah, yang pertama nih ada seorang guru menyuruh muridnya itu membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis ya. Apakah kira-kira tindakan guru ini mencerminkan hukuman atau konsekuensi ya Bapak Ibu? Selanjutnya yang kedua ya Bapak Ibu, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, kalau kita lihat nih ada kata push up. Nah, kalau push up itu kira-kira menyakiti murid atau
membuat murid bahagia atau tidak berpengaruh sama sekali ke murid. Kira-kira Bapak Ibu pasti bisa menebak nih, kira-kira itu termasuk hukuman atau konsekuensi ya. Atau mungkin Bapak Ibu pernah menerapkan murid Bapak Ibu disuruh push up atau squat jam atau push up 10 kali misalnya atau 15 kali. Nah, itu mungkin dilakukan oleh satu kaki aja. Nah, udahlah berdiri, kemudian kakinya satu pula ya diangkat Bapak Ibu. Jadi kasihan juga ya. Kira-kira coba kita bayangkan kalau kita aja berdiri lama dengan dua kaki itu pasti capeknya bukan main ya Bapak Ibu. Apalagi ini si anak ini kita tak tahu, mungkin sebelumnya dia udah bermain sama temennya, udah capek. Nah, kita suruh berdiri pula lagi dengan satu kaki pula lagi. Mungkin bisa dibayangkan ya Bapak Ibu betapa ini mungkin sangat-sangat memberikan bekas ke diri murid kita ya. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi si murid ini dia tak sengaja mungkin ya karena tersenggol itu pasti tak sengaja air temannya tersenggol, kemudian tumpahlah air teman tersebut itu pun ketika belajar. Nah, disuruhlah sama gurunya, kita sebagai gurunya, nah kamu bersihkan ya tumpahan air ini karena kamu tadi kan yang menyenggolnya atau tak sengaja tersenggol sama kamu kan ya. Nah, jadi silahkan sekarang dibersihkan tumpahan air di meja ini karena meja tulis ini kita pakai ya saat belajar. Jadi ya mau tidak mau harus dibersihkan sekarang karena hal itu kalau tidak segera dibersihkan tumpahan airnya, jadi teman kamu tidak bisa belajar di atas mejanya ya. Jadi itu kira-kira Bapak Ibu termasuk hukumankah atau konsekuensi? Kira-kira coba nih kita cerna di dalam pikiran kita ketika kita menyuruh anak murid kita membersihkan sesuatu atau melakukan sesuatu itu karena memang dia sudah berbuat kesalahan sebelumnya. Seperti di sini ada beberapa kesalahan tadi, ada yang mencoret meja, kemudian ada yang yang mencoret-coret kertas temannya, kemudian lagi ada yang disuruh membersihkan tumpahan air di meja tulis. Dan ini apakah termasuk hukumankah atau konsekuensi? Jadi sekali lagi kita pikirkan bersama ya, apakah ini memberikan efek menyakiti ke murid kita, atau walaupun menyakiti mungkin ada yang merasa tersakiti tapi dalam jangka panjang atau jangka pendek. Nah, kemudian apakah murid jadi membenci dengan kata disiplin? Kira-kira kalau kita menerapkan ini ke murid kita, apakah murid itu tidak merasa tersakiti dengan apa yang kita lakukan? Nah, sementara di sisi lain ada tadi kita lihat murid push up, kemudian berjemur di lapangan basket, kemudian bertelanjang kaki, nggak pakai alas kaki ya. Cobalah kalau kita bayangkan kita lah misalkan disuruh tak usah pakai alas kaki, disuruh berjalan di tempat panas misalkan, tak boleh pakai sendal, tak boleh pakai sepatu. Akibatnya apa kira-kira? Tentu pasti terasa sama kita ya. Kaki kita pasti akan merasa ada yang tidak nyaman di kaki kita. Mungkin ada yang merasa lecet kakinya, atau ada yang terkelupas kulitnya, mungkin ada yang luka karena mungkin terpijak sesuatu yang tajam. Kemudian pastinya hal itu memberikan efek ke murid kita. Nah ini kemudian yang satu lagi nih tadi, kaki diangkat satu. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu kalau kita ada di posisi murid kita ini ya, betapa mereka
Baik, sekarang kita akan bahas tentang segitiga restitusi. Pertama, restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka ya, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi nanti. Nah, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini pendapat Gosen tadi. Nah, ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran, dia bukan paksaan. Kemudian restitusi ini menuntun untuk melihat ke dalam diri anak. Kemudian restitusi ini mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan selain itu restitusi juga mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, restitusi itu jadi restitusi itu sebuah pilihan, bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan untuk mengevaluasi tindakan terhadap orang lain. Kemudian tawaran bukan paksaan, artinya menciptakan kondisi bagi murid untuk menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi. Kemudian menuntut untuk melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan dan keyakinan yang diinginkan dan mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan ya. Nah, selanjutnya di sini restitusi itu juga sifatnya menguatkan karena bisa belajar dari kesalahan. Kemudian fokus pada karakter sehingga murid menyadari akan menjadi orang seperti apa. Seperti itu. Namun ada juga anak-anak yang mungkin sedikit berbeda begitu, agak ada spesialnya gitu. Nah, ya yang saya masukkan di sini anak-anak yang agak sedikit berbeda itu mungkin adalah anak-anak yang mungkin tidak begitu bagus dari sisi akademis, namun mungkin memiliki cara berpikir atau intelektual yang lebih tinggi begitu Bu, namun tidak terlihat dari sisi akademisnya. Karena kalau kita berbicara tentang IQ itu sendiri kan ada banyak, bukan hanya berasal dari kecerdasan otak, tetapi juga ada anak-anak yang mungkin kecerdasannya itu dari kinestetiknya, anak-anak yang aktif. Kemungkinan ada anak-anak yang kreatif seperti suka menggambar, ataupun anak-anak yang lebih aktif di bidang olahraga dan sebagainya. Namun mereka tidak memiliki ketertarikan ke dalam bidang akademis begitu, seperti pelajaran-pelajaran tertentu mereka suka, tapi dengan pelajaran-pelajaran yang lain mereka tidak suka. Jadi seperti ada pemilihan terhadap bidang-bidang tertentu yang mereka sukai saja mereka lakukan begitu. Nah, apakah anak-anak ini harus dituntut menjadi terbaik di semua bidang atau bagaimana Bu? Mungkin saya minta tanggapannya dari Bu narasumber, karena kadang-kadang kita sebagai guru ini kan banyak ketemu dengan anak-anak yang anaknya itu dia tidak begitu bagus dalam dunia akademik, tapi aktif di bidang-bidang lain dan boleh bisa menjadi bintang-bintang di bidang-bidang tertentu. Namun terkadang mereka ini memiliki sikap yang agak kurang baik, seperti mereka ini karena dia lebih aktif, jadi sering dibilang sebagai anak-anak yang nakal gitu Bu, karena sisi aktifnya, atau anak-anak yang hobi-hobi
menggambar dan sebagainya itu kadang-kadang medianya hanya bukan di kertas sampai ke dinding-dinding sekolah Bu, ya kan? Nah ini kan banyak dari guru-guru kita ini sering seperti Ibu sampaikan tadi menghakimi ya. Ada guru ini kan banyak dia yang harus dituntut tadi. Kalau saya dengar tadi dia sebagai hakim, ya gitu kan? Atau dia sebagai pemantau. Nah, kalau saya lihat tadi dari paparan Ibu ini, kalau seandainya apa yang Ibu sampaikan semuanya itu betul-betul diterapkan oleh guru-guru kita ini, maka pendekatan ini sangat baik sekali, Bu. Dan saya yakin kalau seandainya cukup ini aja yang dimiliki oleh guru-guru kita, maka pendidikan kita ke depannya akan berhasil. Karena saya lihat paparan yang Ibu paparkan ini sangat luar biasa sekali. Ya, jadi kita bisa tahu posisi menempatkan diri sebagai seorang guru. Di mana seperti kata-kata yang apa yang harus kita sampaikan dan sebagainya, yang seperti Ibu jelaskan tadi. Jadi menambah wawasan kami semua sebagai guru di sini. Kembali lagi pada pertanyaan tadi agar tidak melebar. Ya, pertanyaannya bagaimana apakah anak-anak ini dituntut harus menguasai semua bidang begitu Bu? Oke, itu saja mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak moderator yang sudah memberikan sebuah pertanyaan yang mungkin pertanyaan yang luar biasa sekali ya bagi kita ya Bapak Ibu. Di dalam sebuah kelas tentunya kita pasti memiliki murid-murid yang beragam, baik itu beragam dari segi perilaku atau dari segi minat, dari segi hobi, dari segi latar belakang. Pastinya murid-murid kita semuanya berbeda, tidak ada yang seragam ya. Nah, tentunya kita sebagai guru atau sebagai misalnya diibaratkan sebagai seorang dokter yang dokter ini harus menangani pasien dengan penyakit yang berbeda-beda. Jadi artinya si dokter ini tentu harus mendiagnosa dulu apa penyakit yang dialami oleh pasien-pasiennya. Tentunya penyakitnya berbeda-beda atau pastinya si dokter ini setelah mendiagnosa mendapatkan data bahwa obatnya itu pasti beda karena penyakitnya beda ya. Nah, di situ juga kita sebagai seorang pendidik pastinya kita tidak sama memperlakukan artinya kita perlakukan anak sesuai dengan kebutuhannya. Jadi di sini saya garis bawahi ya kata-kata kebutuhannya. Ada anak yang dengan kebutuhan belajar kinestetik yang seperti Bapak sebutkan tadi. Itu ya anak itu akan selalu bergerak waktu belajar dia mungkin membuat suatu agak seperti memancing sebuah keributan atau bising ribut. Jadi karena itulah dia belajar anak itu. Jadi kadang kita sebagai seorang guru kadang tidak mudah menerima hal ini karena kita mindset kita itu takut mengganggu anak yang lain, padahal itulah yang belajar anak ini. Nah, jadi mungkin seorang guru perlu menyiasati bagaimana memperlakukan anak-anak yang demikian ini. Begitu juga anak yang minat atau hobinya misalnya di sepak bola misalnya. Nah, ini biasanya hobi bola ini biasa anak-anak yang kinestetik ya, dan kadang anak ini mungkin bisa dikatakan kurang kemampuannya di bidang matematika, tapi dia sangat tinggi kemampuannya di sepak bola atau di olahraga. Nah, ini bisa tentunya kita perlu memfasilitasi anak-anak seperti ini. Jadi ketika pembelajaran, ketika kita proses pembelajaran itu kita berikan perlakuan yang sesuai dengan minatnya. Misalkan nih kita kelompokkan anak-anak hobi bola. Nah, kita berikan sajian bacaan berupa bola misalnya. Nah, jadi kalau anak yang hobi memasak, kita kelompokkan juga jadi satu, kita berikan. Kita orang Melayu tentunya sedikit sebanyak bisa lah berpantun ya Bu.
Tapi kalau kalau salah mohon dimaafkan. Oke, sebelumnya saya tutup dulu dengan eh, mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pantunnya mungkin pantun yang sering kita dengar yaitu kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang boleh kita berjumpa lagi. Terima Ya, kasih sesuai, kepada ibu-ibu cakep. semuanya, kepada Ya, ibu ketua KKG kita. Dan kami ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat kepada ibu bapak, ibu guru semuanya, dan kepada ibu narasumber kita. Semoga malam ini mendapatkan mimpi yang indah dan bisa mewujudkan cita-cita kita sebagai tenaga pendidik dan mencapai mimpi-mimpi kita terhadap pendidikan di